Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan ini adalah video di mana sebenarnya ada request ya, jika dibandingkan antara Samsung A55 dengan iPhone 13. Sebenarnya agak nggak adil ya teman-teman, kita membandingkan antara iPhone 13 dengan Samsung A55 5G ini ya teman-teman. Sebenarnya kita sudah sempat sih bandingkan antara A55 ini dengan iPhone 11 Pro. Bagi yang belum nonton, bisa nanti akan saya sematkan di pojok sini ya, untuk nonton perbandingan antara A55 dengan iPhone 11 Pro. Nah, setelah itu kan kami membahas mengenai iPhone 12 Pro, penggunaannya di tahun 2024. Masih worth it atau enggak? Kebetulan ada yang komen nih teman-teman. Nih, tak bacain ya komennya. Komen ini dari Bang Bravin Leo. Ya, Bravin Leo. Jadi Bang Bravin Leo ini bertanya, nonton ini pakai Redmi Note 10S. Oke. Masih galau mau ganti Samsung A55 atau iPhone 13 second? Boleh dong inputnya. Kebutuhan untuk konten dan edit video, kalau nggak sempet di laptop. Oke, thank you ya untuk Bang Bravin Leo ini ya. Thank you udah bertanya. Mungkin kalau teman-teman juga ingin tanya, boleh banget ya. Kita akan berusaha untuk menjawab di kolom komentar seperti itu. Nah, Bang Bravin ini agak bingung nih. Beliau masih bingung antara A55 baru atau iPhone 13 second teman-teman. Sebenarnya kalau sama-sama baru jelas nggak adil, oke? Kalau sama-sama baru, karena dari iPhone 13 sendiri, kalau teman-teman cek di iBox ya, itu ada di harga 10.249.000 teman-teman untuk iPhone 13. Dan untuk Samsung A55 yang baru rilisnya, kalau nggak salah Maret kemarin, itu harganya sudah mulai turun teman-teman. Sudah mulai turun ya. Cuman ya kalau officially dari Samsung sendiri masih di harga 599 teman-teman, untuk RAM dan storage terkecil. Ngomong-ngomong yang 10 juta tadi yang iPhone 13 itu juga untuk storage terkecil, karena RAM-nya cuma satu ya di iPhone 13. Nah itu tadi ada yang tanya ya teman-teman. Kita lanjut aja. Coba untuk bandingkan, walaupun sebenarnya dari segi harga sudah tidak adil ya teman-teman. Cuman lucunya, nah kita masuk ke bagian spesifikasi ya. Ini lucunya teman-teman, spesifikasi. Dari spesifikasi, Samsung A55 ini menang teman-teman. Ya, menang, nggak salah. Dari rilisnya dulu deh. Untuk A55 itu rilisnya di 11 Maret 2024. Dan iPhone 13 itu rilisnya di 14 September 2021. Oke, sudah terpaut sekitar 2 tahunan lebih untuk selisih jarak rilis dari kedua HP ini. Untuk bagian layarnya teman-teman, layarnya A55 itu menggunakan Super AMOLED dan refresh rate-nya adalah 120 Hz, inchinya 6,6 inch. Dan untuk iPhone 13, nah dia itu menggunakan Super Retina XDR OLED 6,1 inch. Namun refresh rate-nya masih 60 Hz teman-teman. Kalau di atas kertas spesifikasi layar lebih tinggi A55, jelas. Lalu bagian segi kamera. Untuk kamera depannya iPhone 13 12 megapiksel, A55 32 megapiksel. Tinggi A55 bukan? Untuk kamera belakangnya, iPhone 13 menggunakan 2 kamera, masing-masing 12 megapiksel. Sedangkan A55 kamera utamanya 50 megapiksel teman-teman. Dan untuk kamera pendukungnya yaitu makro dan ultrawide-nya itu masing-masing di ultrawide-nya 12 megapiksel dan makronya 5 megapiksel. Oh ya, ngomong-ngomong tentang lensa juga atau kamera juga, terima kasih juga saya sempat ada di bagian Samsung A55 apa ya, saya sempat bahas itu 2 kalinya atau lensa telenya. Itu bukan tele ya teman-teman, cuman secara software dia 2 kalinya. Secara lensa A55 tidak menggunakan tele. Jadi terima kasih untuk yang sudah komen. Lanjut ya, untuk spesifikasi chipsetnya teman-teman. Chipsetnya iPhone 13 menggunakan Bionic A15. Fabrikasinya 5 nanometer. Untuk A55 menggunakan Exynos 1480.
Fabrikasinya 4 nanometer. Lebih kecil lebih baik teman-teman untuk fabrikasi di bagian chipset. Otomatis di atas kertas A55 masih lebih menang dari iPhone 13. Di atas kertas spesifikasi. Lalu baterainya A55 5000 mAh. iPhone 13 menggunakan 3240 mAh. Jaraknya hampir 2000 ya teman-teman. 5000 dengan 3000. Di atas kertas masih menang A55. Lalu untuk pengecasannya, nah ini lucu. A55 nanti saya akan bahas di bagian plus minus ya, penggunaan untuk plus minus dari pengecasan. Kalau iPhone 13 dia pengecasan sudah didukung dengan 15 watt wireless charging menggunakan lightning port, lightning cable. Nah, untuk A55 sudah menggunakan Type-C, tapi dia hanya dilengkapi dengan pengecasan kabel saja, tidak digunakan atau tidak menggunakan pengecasan wireless charge gitu ya. Dan kabelnya Type-C-nya itu bisa di 25 watt. Oke. Next ya teman-teman, di bagian RAM dan memori. RAM-nya iPhone 13 dia hanya dibekali dengan RAM 4GB. Benar, 4GB. Sedangkan A55 dia dibekali dengan RAM ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12. Cuman saya kurang tahu nih yang masuk di Indonesia ada nggak sih yang RAM 12. Bagi yang punya A55 dengan RAM 12, silahkan komen di bagian bawah ya. Untuk ROM-nya atau storage-nya, iPhone 13 dibekali paling kecil itu di 128, ada di 256 dan 512. Sedangkan untuk A55 dibekalinya 128 dan 256 saja teman-teman. Selanjutnya untuk bagian speaker udah sama-sama stereo, lalu bagian NFC udah sama-sama pakai NFC, gyro, kompas, barometer mereka berdua sudah pakai. Yang membedakan apa? Kalau di iPhone 13 menggunakan Face ID, ya kalau di A55 juga memang sudah ada sih. Kelebihannya untuk A55 dia dibekali dengan fingerprint under display teman-teman. Nah, untuk A55 juga Bluetooth-nya lebih terkini daripada iPhone 13. Betul, karena ya rilisnya aja 2 tahun setelahnya gitu ya. Bluetooth yang disematkan di A55 itu ada di Bluetooth 5.3. Sedangkan untuk iPhone 13 disematkan dengan Bluetooth 5.0 teman-teman. Ya teman-teman, bagi yang ingin lihat secara rangkuman atau keseluruhan, silahkan lihat di bagian layar ini. Saya akan sematkan beberapa rangkuman mengenai spesifikasi dari iPhone 13 dan Samsung A55 ya teman-teman. Nah ini untuk rangkumannya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai plus minus teman-teman. Ya, plus minus dari kedua HP ini, Samsung A55 dan iPhone 13. Kita akan membahas mengenai plusnya dulu dari Samsung A55 ya teman-teman. Plusnya yang pertama dari Samsung A55 adalah layarnya. Ya, layarnya ini cantik banget teman-teman. Layarnya tadi dibekali dengan layar Super AMOLED, refresh rate-nya adalah 120Hz. Jadi layarnya mulus parah teman-teman. Ya, enak banget ketika untuk nonton atau gaming dan lain-lain. Layarnya ini enak. Lalu untuk plus yang kedua dari Samsung A55 ini adalah chipsetnya Exynos 1480. Chipset ini 4 nanometer teman-teman. Jika dikatakan dengan chipset-chipset yang lain mungkin ya yang nanometernya masih di atas 4. Ya kalau 4 nanometer ya jelas lebih baik gitu ya. Untuk Samsung A55 mungkin hampir menyetarai atau menyamai dengan flagship HP-HP keluaran terbaru. Ya walaupun ada yang sudah 3 nanometer. Cuman 4 nanometer ini sudah cukup oke. Untuk plus yang ketiga adalah bagian kameranya teman-teman, triple kamera. Ya, tadi kamera utamanya adalah 50 megapiksel, ultrawide-nya 12 megapiksel, dan makronya ada di 5 megapiksel teman-teman. Bagi yang penasaran untuk hasil-hasilnya, kami sudah melakukan pengetesan, nanti akan saya sematkan di bagian atas ya, untuk pengetesan kamera, semua kamera, baik depan maupun belakang dari Samsung A55 ini. Menurut kami, bagus untuk foto-foto. Jadi silakan lihat aja hasilnya seperti apa. Menurut kami itu kelebihan dari Samsung A55. Untuk plus yang keempat adalah bagian ya karena ini Android teman-teman, bukan iPhone. Karena Samsung A55 ini Android, otomatis banyak jalan tikusnya.
Ya ini semua Android sih sebenarnya, karena Android itu mudah cari telikungannya atau cari jalan tikusnya, maka produktivitasnya lebih tinggi dari iPhone menurut kami ya. Ya iPhone juga iya, cuman Android lebih banyak apa ya sebutannya, jalan tikus mungkin ya. Nah kayak gitu, itu untuk plus yang terakhir dari Samsung A55. Tambahan teman-teman mengenai kelebihan dari Samsung A55. Jadi yang tadi bukan terakhir ya, tambahan aja mengenai desain teman-teman. Sebenarnya ini agak sedikit subjektif sih. Cuman menurut kami desain dari Samsung A55 ini mirip dengan Samsung flagship di atasnya. Jadi ketika belinya Samsung A55 mungkin akan dikira seperti beli Samsung S series. Yaitu bagi kami kelebihan sih teman-teman. Nah tadi udah kelebihan dari Samsung A55 ya. Sekarang kita akan bahas kelebihan dari iPhone 13 teman-teman. iPhone 13 memiliki kelebihan satu. Yang pertama, notch-nya lebih kecil dari iPhone terdahulunya, iPhone 12 teman-teman. Iya, notch-nya sudah lebih kecil. Jadi orang akan langsung paham nih, oh ini iPhone 13, seperti itu. Lalu yang kedua kelebihannya adalah chipsetnya Bionic A15. Walaupun tadi fabrikasinya kalah ya dengan Samsung A55, fabrikasinya itu kan kalau A15 itu di 5 nanometer. Tapi secara pengalaman teman-teman, ini secara pengalaman ya, bukan by data ya. Secara pengalaman, iPhone 13 menurut kami lebih mulus ketika untuk gaming teman-teman. Oke, ketika untuk gaming itu lebih mulus. Mungkin karena ini Apple apa ya? Karena dia processingnya dari keseluruhan device Apple ini lebih oke daripada pengguna Android. Itu subjektif sekali sih teman-teman sebenarnya. Cuman secara pengalaman kami merasakannya seperti itu. Nah mungkin kalau bagi teman-teman beda, silahkan komen di bagian bawah ya. Teman-teman pada pakai device apa dan kemulusannya itu setingkat apa, silahkan komen di bagian bawah ya. Kalau menurut kami iPhone 13, A15 masih mulus banget sih untuk gaming. Untuk plus selanjutnya adalah sosial media support abis. Bener banget teman-teman. Ada nggak sih dari kalian yang ngerasa kalau Instagram atau apapun sosial media itu lebih mulus di iPhone ketimbang di Android? Yuk, yang setuju silahkan komen di bagian bawah ya. Yang kurang setuju silahkan proving atau buktikan di bagian bawah juga. Kita diskusi aja nih. Kalau menurut kami sosial media di iPhone 13 ini lancar banget teman-teman. Ya kadang-kadang ada ya resolusi kayak saya menggunakan nih di sini nih. Ini kerasa sih, tapi ini iPhone 15 Pro ya teman-teman. Ketika foto menggunakan kamera biasa dan diupload di Instagram, resolusinya itu akan ke-convert atau turun gitu ya. Jadi ketika hasilnya di Instagram tuh akan pecah-pecah seperti itu. Cuman di iPhone 13, sepengalaman kami, itu tidak pernah terconvert untuk resolusinya. Jadi untuk sosial mediaan, oke banget nih untuk iPhone 13. Mungkin ini yang terakhir ya dari kelebihan dari iPhone 13, yaitu warnanya teman-teman. Kalau nggak salah ya, warna dari iPhone 13 ini lebih banyak pilihannya daripada Samsung A55. Ya, pilihan warna iPhone 13 ini lebih banyak. Ada pink, hijau, merah, kuning tuh ada nggak ya? Kuning tuh di iPhone 14 kayaknya. Lalu putih, hitam jelas ada ya. Jadi pilihan warna di iPhone 13 lebih variatif teman-teman. Itu kami masukkan di kelebihan iPhone 13. Masuk ke bagian minus teman-teman. Minus atau kekurangan ya. Kita bagian kekurangan nih. A55 dulu ya. A55 ini kekurangannya adalah ya sebenarnya hasil foto juga sih. Tadi sempat dimasukin ke kelebihan ya. Cuman menurut kami, untuk hasil kamera dari Samsung A55 ini, itu seperti menggunakan AI. Bener banget. Jadi seperti menggunakan bantuan gitu ya. Sebenarnya ada yang pro modelnya sih, maksudnya ada yang menggunakan pro-nya ya. Dia tidak menggunakan AI atau bantuan sedikit pun dari komputer di iPhone. Maksudnya di Samsungnya sendiri. Cuman untuk hasil pencepretan kamera biasa, dia itu terlihat seperti ya menggunakan AI. Kalau teman-teman sadar, saat kami jepret satu kali pencet gitu ya, terus kita lihat di galerinya atau kita lihat hasilnya, dia akan processing sebentar, lalu berubah gitu ya menjadi hasil yang sesungguhnya.
Cuman untuk hasilnya tetap bagus gitu ya. Hasilnya tetap bagus. Cuman ya itu minusnya adalah dia kayak seperti menggunakan AI seperti itu. Lalu minus yang kedua adalah belum adanya wireless charge teman-teman. Benar, di Samsung A55 ini belum menggunakan wireless charge, belum disematkan. Padahal harganya itu sudah tidak murah ya teman-teman. 599, ada yang jual 6,5. Ada yang jual mendekati 7 juta. Ada nggak ya yang 7 juta gitu ya? Di RAM 12, 256 mungkin 7 jutaan. Itu tuh nggak murah. Tapi kenapa Samsung tidak menyematkan wireless charge? Atau takut bersaing ketika disematkan wireless charge, S-series-nya jadi nggak laku? Nah itu juga ya teman-teman. Jadi kami masukkan ke bagian minusnya. Minus yang terakhir adalah desainnya. Ya sama sih, tadi juga ada di bagian plusnya. Karena desainnya ini mirip dengan S-series, tapi juga sama dengan A-series di bawahnya. A25, A15, A35, sama teman-teman. Jadi kalau beli ini mungkin bisa disangka seperti S-series, S24, S23. Bisa disangka juga belinya A35, A15 gitu ya. Jadi ya kita masukkan minus saja kalau itu. Nah itu minus dari A55. Kalau minus dari iPhone 13 lebih banyak sih sebenarnya teman-teman. Yang pertama, dia masih menggunakan Lightning port. Benar, masih menggunakan Lightning port. Jadi belum menggunakan Type-C. Karena kalau Type-C kan ada di series iPhone 15 ya, series 15 dari iPhone baru menggunakan Type-C. Minus yang kedua adalah belum disematkannya Dynamic Island. Sebenarnya untuk Dynamic Island ada di 15 juga, di 14 Pro baru ada juga ya. Cuman kalau dibandingkan dengan ya ini tadi Samsung A55, Dynamic Island jadi tidak terasa gitu ya. Ya walaupun A55 ini menggunakan apa ya kayak tompel gitu ya, titik saja gitu ya. Kalau iPhone 13 kan dia notch-nya lebih kecil gitu ya. Cuman ya balik lagi, ini keluaran terbaru, ini ada 2 tahunan, ya kita masukin minusnya aja gitu ya. Nah, minus yang selanjutnya, ya karena ini iPhone, jelas panas teman-teman. Itu penyakit semua iPhone teman-teman, itu penyakit semua iPhone. Jadi nggak tahu kenapa iPhone itu sering panas. iPhone 15 Pro jauh lebih sering panas. Tapi 13 ini juga panas. Ketika untuk gaming yang dimainkan secara terus-terusan, dia akan mudah panas seperti itu. Mudah panas ya. Untuk minus yang terakhir adalah layarnya teman-teman. Benar. Untuk iPhone 13, layarnya ini refresh rate-nya masih 60 Hz. Padahal harganya, ya balik lagi harganya tadi ketika teman-teman cek di iBox per hari ini ya, per video ini di take, itu harganya 10.249.000 teman-teman. Itu nggak murah, bahkan bisa dikatakan walaupun ini iPhone base model, bisa dikatakan karena harganya ini bisa menjadi HP flagship teman-teman. Padahal ini base model, bukan pro model, bukan yang seharusnya flagship. Tapi dari harganya sendiri sudah menunjukkan bahwa HP ini tuh flagship gitu ya. Nah itu, tapi layarnya masih 60 Hz. Maka kita masukkan ke bagian minusnya teman-teman. Oke, untuk perbandingan selanjutnya kita akan coba bandingkan untuk hasil kamera teman-teman. Iya, hasil kamera dari Samsung A55 dengan iPhone 13. Kita akan bandingkan ya. Untuk perbandingannya silahkan cek video berikut ini. Teman-teman, kita akan pengetesan kamera di malam hari untuk iPhone 13 dan Samsung A55 teman-teman. Namun resolusinya berbeda ya.
untuk iPhone 13 bisa sampai 4K 30. Untuk Samsung A55 mentok hanya ada di UHD 30 teman-teman. Ini pengetesan di malam hari, saya ambil di setengah 12 malam. Cuman dekat dengan lampu ya teman-teman. Jadi untuk cahaya cukup untuk kedua HP ini. Nah, ini menggunakan main kameranya teman-teman. Gimana kalau kita pakai 0,5-nya, akan menjadi seperti ini. Oke, ini masih dekat dengan lampu ya. Kita coba untuk lebih jauh sedikit supaya tidak terkena langsung dengan lampu. Yuk. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup jauh dari lampu ya. Lampunya ada di sebelah sana tadi ya. Ini sudah cukup gelap. Kalau secara real life-nya sudah cukup gelap. Kalau menggunakan iPhone 13 menjadi seperti ini, dan untuk Samsung A55 menjadi seperti ini. Silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Ini untuk main kameranya. Kalau menggunakan 0,5-nya akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah pengetesan kamera depan untuk Samsung A55 dan iPhone 13 teman-teman. Resolusinya tetap sama seperti yang belakang tadi ya. Untuk IP13 bisa sampai 4K 30 fps. Sedangkan untuk Samsung A55 mentok hanya di UHD 30. Ini saya pengetesan di malam hari dan dekat dengan lampu. Bagaimana kalau agak jauh dari lampu nih? Yuk kita coba. Dan melihat juga untuk kestabilan ya teman-teman. Baik, saya kira ini udah cukup jauh dengan lampu ya teman-teman. Oke, sekaligus menilai juga ya teman-teman untuk mikrofonnya, apakah bagus dari IP13 atau Samsung A55. Ya teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera di siang hari untuk iPhone 13 dan Samsung A55 teman-teman. Nah, resolusinya sebenarnya sama ya. Salah kalau tadi kan saya bilang kalau malam hari itu mentok A55 di UHD. Nah, ternyata UHD dan 4K itu sama ya teman-teman. Jadi untuk resolusi kedua HP ini hasil kameranya harusnya sama. Kalau di iPhone 13 sebutannya 4K 30 fps, kalau di Samsung A55 UHD 30 fps teman-teman. Ini untuk pengetesan di siang hari ya teman-teman. Nah, ini untuk main kameranya atau satu kalinya teman-teman. Bagaimana kalau ultra wide-nya atau 0,5-nya akan menjadi seperti ini. Oke, ini untuk pengetesan 0,5-nya atau ultra wide-nya. Nah, kebetulan saya sedang ada di atap rooftop gitu ya. Kita akan lihat untuk dynamic range-nya, untuk penglihatan di awan-awan atau di langit-langit akan menjadi seperti ini. Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan di siang hari ya teman-teman. Ini cukup siang karena cukup panas ya. Untuk pengetesan kamera depan dari IP13 resolusinya 4K 30 fps, dan untuk Samsung A55 sama, cuman tulisannya adalah UHD 30 fps teman-teman. Sekaligus menilai ya bagaimana untuk kestabilannya. Nah, surprisingly untuk A55 bagus ya teman-teman untuk kestabilannya, hampir menyamai iPhone. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih untuk hasil perekaman video bagian depan dan juga tadi untuk perekaman video bagian belakang atau kamera utamanya? Silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Baik A55 atau iPhone 13 merupakan pilihan yang baik ya teman-teman. Tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk video dan konten seperti Bang Brafin yang tanya tadi ya di awal video itu, video dan konten kami lebih merekomendasikan untuk iPhone 13 karena perekamannya lebih baik jika dibandingkan dari Android seperti itu. Namun untuk produktivitas kami lebih menyarankan untuk Samsung A55. Kenapa? Ya tadi balik lagi karena ini Android, jalan tikusnya lebih banyak. Jadi itu tergantung kepada kebutuhan teman-teman sendiri.
Jadi, setiap HP pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman, Samsung A55 sudah bisa nggak sih disandingkan atau disaingkan dengan iPhone 13? Mengingat gap harganya cukup jauh teman-teman, hampir 4 juta kalau sama-sama baru ya. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri. Kebetulan tiba-tiba ada yang komen nih, komennya seperti ini. Harusnya tak baca kalau nggak sempet di laptop. Nah, sebentar. Kok tuh